Mari kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Kita tanggalkan segala beban dosa dan segala beban apapun hidup kita tanggalkan untuk kita menyembah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Roh Kudus, yang kami rindukan hanya Engkau secara pribadi Tuhan. Bekerja atas setiap kami Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa ada Tuhan di dalam hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam
tinggal dalam hidupku.
sesuatu, Anda bisa berbahasa roh. Kalau Anda nggak bisa punya kata-kata, mari angkat kata-kata kita di hadapan Tuhan. Angkat bahasa roh kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mendengarkan kita. Kohana rahabaya syakahana rabayas. Angkat setiap beban dan pergumulan hatimu hari ini. Dia sangat dekat dengan kita pagi ini. Dia ingin ada di hidup kita. Dia ingin menjawab. Dia ingin menolong kita. Dia ingin memberikan kita kemenangan. Kohana rahabaya syakahana rabos. Angkat apa aja yang menjadi beban dan masalahmu. Angkat di hadapan Tuhan. Kohana rahabaya syakahana rabayasi. Kiana rabaya syakahana rabayasi akana rabayasi. Kohana rabayasi akana rabayasi. Semua beban atas hidup kami, pekerjaan, layanan, masa depan kami, seluruh kehidupan keluarga kami, keuangan kami ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Ambil alih hidup kami, ambil alih hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang hidup kami, Engkau yang Tuhan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami semua dalam daulat-Mu ya Bapa. Kohana rahabaya syakahara rabayas yakana rabayasi. Kohana rahabaya syakana rahabaya syakana rabayasi. Kohana rahabaya syakana rabayas yakana rabayasi. Kohana rahabaya syakara rabayas yakana rabayasi. Sekarang serahkan khawatirmu pada Tuhan, Dia akan memelihara hidupmu. Inna rahabaya syakana rahabaya syakana rahabaya syakana rabayasi. Kohana rahabaya syakana rahabaya syakana rabayasi. Kohana rahabaya syakana rabayasi kana rabayasi. Kalau ada orang tua yang pagi ini engkau sudah hadir dan ada di tengah-tengah doa pagi ini, engkau sedang sangat gelisah tentang kehidupan anak-anakmu. Mari angkat di hadapan Tuhan. Satu orang yang mau berdiri bagi keluarganya, maka saya percaya keluarga itu akan diselamatkan. Ada perlindungan, ada keselamatan. Mari angkat, jangan biarkan setan menekanmu dan berkata tidak ada harapan lagi. Tapi percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru, selalu ada pertolongan. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Selalu ketika malam itu bicara tentang kegelapan, tentang kesukaran hidup, tentang pekerjaan-pekerjaan pencuri. Tapi kalau pagi bicara tentang bagaimana sinar matahari itu bicara tentang pribadi Tuhan yang menyinari bumi ini, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan. Kami percaya Tuhan selalu ada pagi, selalu ada sorak-sorai kemenangan. Kami angkat hati kami, mempercayai Engkau sekali lagi ya Tuhan dalam hidup kami. Thank you buat seluruh apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Hidup kami penuh atas benar-benar berserah kepadamu ya Tuhan. Kami enggak mau menggantungkan kekuatan kami, kuda, kereta, apa yang kami miliki, kami enggak mau bergantung pada itu ya Tuhan. Tapi kami bergantung penuh kepadamu. Roh Kudus Engkau hadir pagi ini. Dan beracaralah. Dan Engkau menolong setiap kami pagi ini untuk keluar daripada semua pergumulan kami. Tapi lebih daripada itu, kami mau menjadi sahabat-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, berkati, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam keterbatasan biar Roh Kudus yang akan bekerja melalui setiap kata-kata. Sederhanakan setiap kata-kata ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kita ketemu lagi di doa pagi ya yang kesekian kali. Dan pagi ini saya pengen menyampaikan tentang dimensi yang tidak terbatas. Nah pasti kalau dimensi terbatas adalah itu tentang Tuhan ya. Karena semua yang di dunia ini terbatas. Kita manusia terbatas, tapi yang dari Tuhan itu nggak pernah ada batas, nggak ada limitnya. Yaitu pribadi Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Roh Kudus itu bekerja, itu bukan hanya di masa ini, tapi di dalam kitab Kejadian 1. Itu permulaan bagaimana bumi belum berbentuk, kegelapan ada di muka bumi, dikatakan Roh Allah itu sudah melayang-layang. Dia sudah bekerja, dia sudah ada. Dan yang pertama bertindak adalah Roh Allah, bukan Bapa, tapi Roh Allah yang bekerja melayang-layang dikatakan. Dan ketika firman itu dilepaskan, dikatakan maka terang itu jadi. Ketika Allah berkata terang ada, maka terang ada. Jadi bumi ini diciptakan oleh Roh dan Firman, Roh Kudus dan Firman. Betapa powerfulnya. Jadi Roh Kudus itu bekerja sepanjang masa, dan di awal penciptaan dia bekerja melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bayangkan dengan semua keadaan bumi yang masih
gelap, kacau, belum berbentuk. Hanya karena Roh Allah melayang-layang dan bekerja, lalu Allah berfirman, maka terjadilah penciptaan. Nah, di perjanjian lama Allah mengirimkan Roh Allah itu bekerja, bahkan melalui hamba-hambanya. Tuhan bangkitkan tokoh-tokoh seperti Musa, seperti kita baca di dalam perjanjian lama itu begitu banyak tokoh. Ada Daud, ada Musa, ada yang namanya Elia, Elisa, bukan Gideon. Dan mereka adalah orang yang gak sempurna juga. Mereka adalah orang-orang yang gak punya kemampuan sebenarnya awalnya. Seperti Musa, dia berkata dia berat lidah. Bahkan kita lihat Gideon itu bersembunyi. Bahkan seorang Daud itu bukanlah seorang yang dikatakan dia bisa menjadi raja. Karena memang secara figur tubuh itu dia nggak pernah terlatih jadi tentara bahkan. Tapi dia jadi raja yang memerintah di masa Israel itu dengan begitu banyak kemasyuran yang benar-benar dialami oleh Israel karena masa pemerintahan daripada Daud. Karena apa? Roh Allah yang menghinggapi orang-orang itu, tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama. Luar biasa. Dan di perjanjian baru pun Roh Allah bekerja. Ya, Yesus yang kita tahu anak Allah, tapi selama di muka bumi, saya yakin Roh Kudus itu bekerja. Kalau Anda baca di dalam Matius 4 itu ketika dia dibawa oleh Roh Allah pergi ke padang gurun kan. Jadi Roh Allah udah ada di saat itu juga dan Yesus di muka bumi tapi tak terbatas. Yesus ada di satu tempat tapi dia nggak ada di tempat yang lain kan sebagai anak manusia. Nah, Roh Allah juga memberikan kuasa dan tenaga kepada murid-muridnya pada masa itu. Petrus dan teman-teman mereka melayani itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, tapi sampai kepada zaman Kisah Rasul, Roh Kudus itu bekerja lebih hebat. Bahkan Yesus berkata, lebih baik aku pergi, setelah kematiannya dia bangkit. Hari ketiga, dia naik ke surga. Disaksikan oleh 500 orang di Kisah Rasul, dikatakan kamu tunggu ya di loteng Yerusalem, di satu tempat tinggi. Aku akan mengirimkan kuasa itu dari tempat yang maha tinggi. Dan 500 orang yang melihat Yesus naik ke surga, 120 orang itu yang tunggu di loteng Yerusalem. Nah, hari di mana hari Pentakosta, jadi pencurahan Roh Kudus. 120 orang yang sebelumnya mungkin sebagian besar tidak punya kemampuan apa-apa. Itu menjadi titik balik di mana mereka menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman yang tidak pernah lagi dikalahkan oleh semua keadaan. Bahkan ketika mereka mengalami tantangan di dalam ada orang-orang yang tidak suka dan ketika mereka beritakan firman, itu mereka mau ditangkap, dianiaya. Tapi itu pun tidak bisa menahan mereka. Karena ada sebuah kekuatan, sebuah stamina yang tidak terbatas, supernatural dalam hidup mereka. Itu mengalir keluar. Dan itu jadi orang-orang yang perkasa yang tidak pernah bisa dikalahkan. Nah, di sepanjang masa sebenarnya saya yakin Tuhan itu memberikan, bahkan di musim ini pun, Roh Kudus itu dikirimkan. Kapan masa supernatural? Roh Allah itu bekerja dengan hebat. Di masa sukar, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, sepanjang masa ketika ada kesukaran, ketika ada orang berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan kirim penolong. Dan orang itu akan diurapi oleh Roh Kudus dan melakukan pekerjaan untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan musuh yang mengintimidasi bangsa Israel atau bangsa pilihan Tuhan. Nah, di musim ini pun, di masa di mana dunia sedang mengalami masa gelap kesukaran, Roh Allah itu bisa hadir. Kenapa banyak hari-hari orang Kristen yang mengalami kekalahan? Mungkin kita nggak menyadari bahwa Yesus itu mengirimkan penolong di dalam dikatakan Yohanes 14 ayat 16. Aku akan pergi tapi aku kirim penolong kepadamu. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Ini luar biasa loh. Kalau kita nggak pernah sadar akan ini, maka kita nggak akan pernah bisa, artinya kita nggak pernah bisa meresponi, merespeki. Bahkan kita nggak pernah benar-benar menjadi orang yang sangat menginginkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa dia bekerja sepanjang masa dan hari ini pun dia ingin melakukan perkara-perkara besar melalui setiap kita. Tapi banyak orang Kristen itu jadi korban, bukan menjadi orang-orang yang bahkan melakukan pekerjaan besar, malah jadi korban, terintimidasi, merasa kalah, merasa gagal, merasa nggak mampu gitu ya. Nah, saya mau katakan dimensi tidak terbatas itu hari ini ada. Ada 3 dimensi di mana Roh Allah itu hadir. Yang pertama, dia ada di mana-mana. Tadi kan Roh Allah itu melayang-layang. Di setiap tempat di mana engkau berada hari ini dia ada nggak? Ada. Di tempat di mana mungkin kita merasa oh itu di sebuah tempat di klub malam atau di tempat-tempat keramaian. Dia ada nggak? Ada.
Tapi dia nggak menyatakan diri kepada semua orang, bukan. Nah, yang kedua, saya akan bahas. Yang kedua itu ada di dalam setiap orang percaya. Kita ini bait Allah yang hidup. Yang ketiga itu kehadiran Tuhan yang nyata. Kalau kita buat KKR itu kan siapkan setiap hal itu dengan begitu. Kita siapkan doa, ada doa puasa, doa keliling, doa rantai 24 jam gitu ya. Bahkan di tempat-tempat ibadah kita, tempat di mana akan dimulai, kita benar membersihkan tempat itu, kita benar membangun atmosfer. Sehingga pada hari terjadi, kita melihat bagaimana gelombang Roh Kudus, orang masuk tenda itu sudah mengalami lawatan Roh Kudus. Sudah ada kesembuhan terjadi, kadang-kadang itu terjadi di dalam FKA dan KKR. Nah, itu benar nyata. Setiap bisa hadir ketika sebuah atmosfer itu siap. Terundang Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, maka dia hadir. Nah, saya mau katakan, kenapa banyak orang itu nggak bisa mengalami Roh Kudus? Zakaria 4 ayat 6, yuk kita buka ayat ini yuk. Saya dapat ini kemarin pagi waktu 3 berdoa, 4b aja. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Kenapa orang sukar mengalami Roh Kudus? Karena memang ketika kita merasa kita mampu, kita kuat. Kalau Anda baca di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang mereka dipakai oleh Tuhan, itu orang-orang yang sebenarnya awalnya mereka nggak punya kemampuan. Gideon itu orang yang dalam kondisi ketakutan. Tapi kenapa? Justru Tuhan pilih orang seperti itu. Jadi sukar bagi orang-orang yang punya keperkasaan, kekuatan. Siapa sih orang yang punya keperkasaan, kekuatan itu? Iya, kalau hari ini mungkin bicara orang-orang yang dia punya kekuatan kuasa, jabatan gitu ya. Orang-orang yang punya banyak sekali pengikut gitu. Itu bisa loh, akhirnya tidak mengandalkan Tuhan lebih daripada apa. Punya posisi mungkin, punya keuangan, punya harta benda. Saya tahu ada orang yang pernah ketika kita doakan, kita layani, punya backing dan udah pernah, artinya dia mau apa aja, kepolisian dia kenal semua, dia bisa lakukan semuanya, bisa setiap kali dia bisa ngalami pertolongan. Tapi ada satu waktu tiba-tiba itu nggak bisa lagi bekerja. Ada waktu di mana ada masalah yang itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, karena setiap manusia itu ada batasannya. Apapun kekuatan di dunia ini, ingat, itu pasti ada batasannya. Kecuali dari Tuhan, itu memang no limit. Maka tadi saya bilang ada sebuah kekuatan yang tidak terbatas. Yang itu disediakan bagi orang Kristen. Orang berkata, aku kuat nih. Anak-anak muda berkata, aku kuat. Yesaya 40, kalau Anda baca, itu anak turunan bisa jatuh dan tersandung. Saya melihat ada begitu banyak orang, secara fisik dia kelihatan gagah. Tapi di dalamnya rapuh ketika terjadi sesuatu. Dia nggak kuat handle. Ada banyak orang putus asa loh dan mau bunuh diri, bukan? Hanya mungkin gara-gara diputus pacar atau sebagainya. Itu perkasa. Saya mau katakan, nggak ada yang perkasa di muka bumi ini. Nggak ada yang namanya kuat. Nah, dikatakan bukan kuat dan gagah, bukan karena perkasaan, tapi karena roh Tuhan. Itu yang membuat engkau mampu. Nah, orang-orang yang merasa perkasa dan punya kekuatan di 1,5 tahun ini, saya merasa itu sedang digoncang. Ya, kalau kita melihat ada banyak hal yang kita nggak bisa andalkan, bukan? Bahkan dokter pun kadang-kadang nggak bisa menolong ketika masa COVID terjadi. Ada banyak hal itu nggak bisa. Nah, saya melihat sebenarnya kalau kita mau tahu kenapa sih Tuhan izinkan setiap hal terjadi di muka bumi ini, Dia ingin umat Tuhan itu benar-benar berbalik kepada Dia. Benar-benar datang dan benar-benar mengikatkan diri kepada Roh Allah, kepada kekuatan Tuhan. Jangan lagi kita memakai kekuatan dunia ini. Tidak ada satupun kekuatan dunia ini yang benar-benar bisa kekal. Semuanya serba terbatas. Awalnya kuat, lama-lama nggak kuat. Awalnya bisa, keuangan bisa, semuanya bisa tercukupi. Tapi akhirnya juga nggak bisa. Jadi tidak ada kekuatan keperkasaan yang itu bisa kekal selama. Kecuali apa? Kecuali yang dari Tuhan. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi yang benar-benar supernatural, tidak ada batasan dan dia bekerja. Dia bukan cuma, kalau Anda tahu karakter dari Roh Kudus itu, berbagai hal dia bisa lakukan di dalam kita, melalui hidup kita bahkan.
Dia bisa menolong kita berdoa. Dikatakan Roma 8, 26, 27. Kalau kita nggak mengerti berdoa, Roh Kudus akan menyampaikan keluhan kita kepada Allah Bapa. Luar biasa loh, saya belajar berdoa itu dari Roh Kudus. Bahkan dari awal ketika saya ada, saya nggak mengerti bagi cara berdoa. Saya belajar banyak di kamar doa saya, belajar berdoa dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang benar-benar bukan cuma roh yang bersiafat dalam kita. Tapi dia juga roh yang mengurapi setiap umatnya. Untuk kita bisa memiliki yang namanya masuk ke dimensi supernatural. Tiba-tiba orang berkata, kenapa aku bisa mikir ini ya? Sebelumnya aku nggak bisa mikir ini. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan menyampaikan kata-kata hikmat. Loh, kok bisa keluar kata-kata ini ya? Acap kali itu terjadi bukan? Ada marifat mengetahui apa yang orang sedang pergumulkan mungkin. Itu nggak pernah akan ada. Kalau akan ada nggak menyelam di dalam kedalaman bersama dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus. Nah ingat tadi saya ngomong 3 dimensi Roh Kudus. 1, dia ada di mana-mana. Yang kedua adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dia tinggal dalam kita. Nah yang bagian 2 ini saya mau sampaikan pada kita. Bahwa kita harus sadar. Mungkin banyak orang itu lebih melihat fenomena yang terjadi ketika Roh Allah hadir ya. Orang dilawat Tuhan, nangis-nangis gitu ya. Saya baru-baru ini mulai keluar untuk doa keliling ke semua gereja lokal yang memang masuk jadwal. Dan saya lama nggak lihat pemandangan orang-orang nangis dilawat Tuhan gitu ya. Saya bilang Tuhan ini pemandangan yang sudah lama saya nggak lihat. Karena haus dan lapar kan. Di doa malam, di ibadah minggu itu saya lihat setiap orang itu datang dengan benar-benar sebuah kondisi yang haus dan lapar, desperate gitu ya. Nangis dilawat Tuhan. Ya saya tahu dia, tapi banyak orang setelah itu selesai. Mereka nggak pernah tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup manusia. Nah ini yang mungkin karena itu orang itu nggak punya kekuatan yang tidak terbatas itu dalam hidup mereka. Ketika mereka hadapi sesuatu, mereka jadi orang yang putus asa, nggak mampu bertahan, bahkan jadi lemah, nggak punya tenaga apa-apa untuk menghadapi semua kehidupan yang ada, tantangannya ada. Bahkan acap kali diintimidasi oleh kekuatan si jahat. Nah saya mau katakan bahwa pagi ini sadari bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam hidup manusia. Dan kalau dia pribadi, kata nanti Yohanes nampak bahwa dia akan kirim penolong itu. Yang pribadi, dia akan kirim seorang pribadi yang akan menolongmu. Yang tidak akan tinggalkan selama-lamanya. Kalau dia seorang pribadi ya saya mau katakan kita harus spend time untuk bergaul dengan dia. Jadi ini yang menjadi kelemahan setiap orang Kristen. Banyak orang itu agamawi, kita beribadah, kita lakukan banyak hal. Tapi yang bagian keintiman kita kurang banget. Kita kurang banget bergaul dengan Roh Kudus. Kita aktif, bahkan banyak pelayan Tuhan tuh kehilangan loh. Kehilangan keintiman dengan Roh Kudus. Kita terbiasa dengan aktivitas bahkan. Gereja di dalam Efesus kan di dalam kisah Wahyu itu kan Tuhan ngomong, kamu kehilangan yang utama. Kasih mula-mula. Kita kalian persekutuan intim kita dengan Roh Tuhan. Nah ini yang harus kita kejar. Kalau Anda pengen memiliki sebuah stamina yang tidak terbatas dalam hidup kita, saya mau katakan, kejar kedekatan dengan Roh Allah. Bayangkan kalau dia dengan kita bersama-sama, bayangkan, itu bukan tentang kita lagi. Tapi yang bekerja siapa? Ya yang ada dengan kita kan. Coba kalau kita jalan dengan satu orang yang lebih kuat, bahkan dikatakan kita berjam sama. Saya yakin kalau ada apa-apa yang lebih gede, yang lebih kuat itu yang akan menghadapi kan. Kita hanya berlindung di dalam. Saya pernah ada di sebuah satu ketika kita mau pergi ke Bukit Doa gitu ya. Lalu kita perjalanan tiba-tiba keluar mobil, kayak itu mobil polisi yang sedang ada orang-orang penting gitu yang dikawal. Dan kita cuma ada di belakangnya. Dan kita nggak usah bingung, dia udah buat kanan kiri kita menepi. Kita memang kebetulan ikut di belakang. Sering nggak terjadi seperti itu di kalian? Saya sering kali ngalami itu. Tiba-tiba kayak dibantu untuk dibukakan jalan. Nah Tuhan kasih gambaran. Ini loh, kalau aku berjalan di depanmu maka kamu gak usah bingung, aku akan membuka jalan bagimu.
Sampai sedemikian rupa loh. Dan kita nggak sadar. Kalau pribadi yang lebih besar itu ada bersama dengan kita, dia tinggal bersama kita. Saya yakin bukan kuat dan gagahku kan. Hari ini Veronica berkata bahwa kalau saya hari ini bisa dipakai Tuhan, bukan kuat dan gagahku, bukan karena perkasaku. Saya orang yang nggak mampu, nggak punya pengetahuan banyak tentang Alkitab dan banyak hal ya tentang apapun. Saya nggak sekolah teologi ya. Tapi kenapa Tuhan pakai si bodoh ini? Karena saya mengejar persekutuan intim dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Dan firman-Nya ketika saya mulai penuh dengan Roh Kudus, saya mulai membaca firman. Dia bisa membuka mata saya untuk melihat mungkin apa yang tidak bisa dilihat orang-orang yang lain. Itu yang membedakan. Jadi firman kalau tidak dibaca dengan kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus nggak terangi, ini semua mati. Gak akan ada rema. Ini semua logos kan. Dan itu menjenuhkan. Makanya banyak orang Kristen jadi tidak bisa hidup di dalam persekutuan roh dan firman. Mereka menjadi tawar karena nggak dapat apa-apa. Mau nyembah karena Anda nggak pernah sadar bahwa Anda bait Allah yang kudus. Dan Anda tidak mengajak dia bergaul, Anda juga nggak jaga kebersihan rumah. Anda mau nggak datang ke satu tempat hotel yang kotor? Saya nggak mau. Atau rumah yang serba berantakan, keluarga ada kita datang itu piring pecah, piring dilempar, lalu marah-marah gitu. Saya mungkin berkata mungkin saya salah masuk waktunya. Saya pergi dulu ya. Roh Kudus itu pribadi yang kudus. Kalau kita nggak ajak dia bergaul, mungkin kita nggak menjaga juga kebersihan rumah kita, bait Allah yang dalam kita. Kita biarkan hati kita kecewa, marah sama orang, iri sama orang, nggak mau mengampuni. Saya dulu mencari Tuhan loh, tapi ada satu yang saya nggak bisa lakukan. Saya nggak bisa selesaikan. Saya benci sama orang. Saya nggak bisa mengampuni, saya marah. Dan itu yang membuat roh Tuhan itu nggak bisa aman, nyaman tinggal dalam hidup saya. Sehingga ya saya nggak punya kekuatan. Ibadah, saya ngalami ikut retreat, saya kuat. Tiba-tiba pulang nanti udah kok kayak ban gembos ya. Udah mulai lemah lagi, nggak punya iman. Udah nggak punya pengharapan, sering dan kekeringan terjadi. Saya yakin banyak kita alami itu. Kenapa? Kita nggak pernah sadar yang roh Allah tinggal dalam kita itu loh. Yang itu yang perlu dibangun. Kita bingung kalau ada apa-apa baru kita mau pelayanan, kita sibuk cari Tuhan. Kita mau KKR, kita sibuk untuk bangun doa. Enggak. Setiap hari itu harus terjadi. Itu harus kita adakan sesibuk apapun. Tuhan berkata ambil waktu 1 jam spend time. Menyembah Dia dalam roh, berbahasa roh. Semakin Anda berbahasa roh, penuhkan. Saya pernah dibawa dalam satu waktu, satu malaman. Saya berbahasa roh nggak berhenti. Nggak tahu kenapa nggak capek. Karena roh Allah yang mengendalikan mulut saya. Itu sepanjang malam loh. Dalam tidur saya berbahasa roh. Dan penuh, dalam diri saya penuh dengan kekuatan Tuhan. Dan ketika saya mulai jalan, tiba-tiba tenaga itu keluar. Dan melawat orang-orang yang saya layani. Dan itu membuat stamina tubuh fisik saya itu juga terbantu. Ditopang dari yang dalam. Kenapa banyak orang lemah? Tubuhnya lemah, tubuh fisiknya sering sakit-sakitan, mungkin jiwanya tertekan. Rohnya kecil, rohnya nggak punya kekuatan untuk memimpin yang jiwa. Itu tentang kehidupan kehendak kita. Saya mau katakan di dalam bulan ini, bulan Roh Kudus. Mari datang dan mulai benar-benar bergantung, tapi jangan sampai jadikan dia hanya objek. Dia bukan hanya kuasa. Dia bukan hanya menolong kita untuk punya hikmat. Waktu Anda bekerja, tiba-tiba Anda diberi hikmat, lalu disitulah jalan kemenangan. Anda dapat sebuah terobosan dalam pekerjaanmu. Dalam pelayanan juga. Atau dia menolong kita waktu kita sakit, waktu kita sedang mengalami keterikan, kita dilepaskan. Bukan cuma itu. Tapi ingat, Roh Kudus itu sahabat kita. Dia ingin dekat dengan kita. Cuma seringkali kita mengabaikan dia. Kita lebih mementingkan perasaan kita. Perasaan kita saya tahu bagi kita mungkin sebagian. Tapi saya mau katakan. Jangan datang dengan perasaan. Tapi datang pada tentu dengan iman. Anda kering, Anda rasa gak nyaman. Rasa gak mau doa. Tetap datang. Dan berkata, Roh Kudus, jangan tinggalkan aku. Ingat ya, dosa itu menjadi penghalang.
buat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Anda baca, Anda pelajari tentang Simson yang ada, yang begitu diurapi oleh Roh Allah. Sudah ada perjanjian, tapi dia jual. Dan akhirnya Roh Allah tinggalkan dia masih nggak sadar loh. Daud juga pernah ngalami itu. Tapi Daud itu kerasa, orang intim dengan Tuhan waktu Roh Allah tinggalkan dia. Dia merasa gelisah, dia nangis di Mazmur 51 Anda baca. Itu jeritan daripada seorang Daud. Tahirkan hatiku dengan hisopmu. Dan jangan ambil rohmu yang kudus ya Tuhan. Roh kudus, itu roh yang kudus. Dia mau tinggal di tempat yang sama karakternya. Tempat yang kudus. Tempat di mana kita meng-welcome dia, menghormati dia. Banyak orang Kristen tidak menghormati pribadi Roh Kudus. Anda bisa menghormati orang yang terlihat, tapi Anda tidak bisa menghormati pribadi yang tidak terlihat itu. Tapi dia nyata ada loh. Senyata hari ini. Hari ini waktu Anda datang di doa pagi, saya menyapa Anda. Dia bisa ada waktu Anda menyapa dia bahkan. Waktu Anda mengajak dia berkata-kata. Acap kali waktu saya berkata Roh Kudus. Dan saya mulai berkomunikasi. Dia mulai datang dan melawat. Hari ini dia mau datang. Dan ingat, dia bukan cuma ada di satu generasi bahkan. Yuel 2 dikatakan. Di hari terakhir rohnya akan dicurahkan. Anak-anak laki-laki dan perempuan itu akan bernubuat. Orang tua dapat mimpi, teruna-teruna itu dapat penglihatan. Setiap generasi orang tua, anak muda, anak kecil, itu Tuhan mencurahkan rohnya. Tapi saya melihat hari-hari ini anak-anak kecil itu lebih banyak memakai gadget mereka. Anda biarkan mereka tidak mengalami yang namanya kedekatan dengan Roh Kudus. Lebih dekat dengan apa yang hari ini ada. Yaitu mungkin gadget yang ada dan mereka mulai lihat sesuatu. Di situ ada games dan itu menjadi orang tuanya berkata ya udah nggak apa-apa daripada ribut dan sebagainya. Ajari mereka siapa Roh Kudus. Perkenalkan Roh Kudus. Siang ini juga kita akan ada Pew Desire. Untuk menolong banyak anak-anak keluar daripada semua keterikatan. Roh Kudus itu tidak terbatas oleh satu generasi. Bukan hanya zamannya Musa. Tapi setiap zaman itu dia ada. Di zamannya Yesus, di zamannya Kisah Rasul. Dan hari ini di zaman gereja kita ada. Cuma kenapa kuat kuasanya gak bekerja seperti di masa lalu? Karena apa? Dunia ini penuh dengan begitu banyak hal yang membuat gereja itu semakin banyak. Artinya kita mulai mengalami penghalang-penghalang untuk masuk ke dalaman, untuk menanti-nantikan yang namanya Roh Kudus. Kita lebih banyak mulai, saya mau kata program baik, semua hal yang kita lakukan itu baik. Tapi kalau Roh Kudus gak urapi, kita gak lahir dari person Roh Kudus, semuanya akan jadi sia-sia. Mari kembali kepada yang awal, kasih mula-mula. Apa yang dulu pernah kita lakukan, lakukan lagi. Kita angkat hati kita jadikan dia bukan cuma objek, tapi dia sahabat kita. Kalau hari ini ada kegagalan yang terjadi dalam hidupmu, pelayanankah, pekerjaankah, keluargakah, saya mau katakan undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus, dia bekerja. Semua situasi kacau, kegelapan, waktu Roh Allah melayang-layang. Tuhan berkata, aku minta pemulihan Tuhan. Aku minta terang Tuhan. Aku minta terjadi nih. Maka itu terjadi. Speak, katakan sesuatu waktu Roh Kudus hendak hadir. Undang dulu kehadirannya. Mari kita datang. Roh Kudus, kami mau jadikan Kau sahabat kami. Roh Kudus, thank you. Mari angkat tangan kita.
kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau sebagian kita hatinya keras, kita nggak bisa lagi merasakan kelemah lembutan. Kita tawar, nggak ada kemurahan hati. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saya yakin kita akan memproduksi buah-buah roh. Dari waktu ke waktu, kita akan menjadi segambar dengan Bapa dikatakan. Dan kalau itu enggak, saya yakin mungkinkah Roh Kudus itu keluar masuk dalam hidup kita. Mari, kapan terakhir engkau undang dia? Kapan Anda komunikasi dengan Roh Kudus? Kapan Anda berkata, Roh Kudus, I love you. Roh Kudus, aku ingin engkau, aku mau engkau. Apa kita terlalu sibuk dengan semua keadaan dunia ini, dengan semua beban dosa yang ada. Bukan dosa mungkin tentang beban. Semua kenikmatan, semua hobi, apapun itu yang jadi sesuatu yang itu lebih utama dari Tuhan. Itu udah jadi berhala juga dalam hidup kita. Jadi beban yang membuat kita gak bisa lihat Tuhan. Lebih daripada itu. Singkirkan dulu hari ini semua hal yang jadi beban, berhala, dosa yang begitu menghimpit kita, yang begitu memenuhi kita sehingga Roh Kudus gak punya tempat. Mari buka hati, kita beri ruang. Anda ngomong sama Roh Kudus, minta dia kembali di hidupmu, undang dia. Mari undang Roh Kudus siapapun kita. Kalau ada anak-anakmu hari ini juga yang sedang mengalami jauh dari Tuhan, mereka dalam ikatan dosa, ikatan apapun yang hari ini sedang mereka alami. Mari minta Roh Kudus penuhi mereka. Mari undang Roh Kudus. Kohana rahabayas, yakana rahabayas, kiana rahabayas, yakana rahabayas, yakana rahabayas, yakana rahabayas. Jangan biarkan dunia ini menarik kita. Dan biarkan roh jahat memakai dunia ini untuk membawa setiap kita jauh dari Tuhan. Penuhi Tuhan setiap generasi gereja. Dari orang tua, anak muda sampai anak-anak kecil. Kami minta covering-Mu, kami minta benar-benar Engkau lingkupi gereja. Roh Kudus penuhi, lawat ya Tuhan setiap generasi. Lawat setiap umat-Mu hari ini. Kohandarahabayas ya kandarahabayas ya karabayasi. Kianarabaya Roh Kudus bekerja, kami mau mengenal-Mu secara pribadi. Inarabayas ya kanaramanara, semua berbahasa roh. Udah Anda mulai digerakkan, mulai berbahasa roh. Dengan penuh Engkau, bukan ada mimpi penglihatan yang Kau akan dapatkan. Konarahabayas ya kanarabayas ya kanarabayas. Orang yang kering rohani dibangkitkan hari ini. Orang yang alami kematian rohani dibangunkan di hari ini. Konarabaya Roh Kudus curahkan penuh, penuhi setiap kami kembali. Konarabayas ya kanarabayas ya kanarabaya nama mamarabayas. Konarabayas ya kanarabayas ya kanarabayas ya kanarabayas. Konarabayas ya kanarabayas ya kanarabayas ya kanarabayas. Minta Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, dalam kehidupan hubungan yang rusak, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Minta dia hadir dan biarkan seperti di Kejadian 1. Ketika kekacauan terjadi, kegelapan terjadi, ketika banyak hal yang itu nggak baik, ketika Engkau undang Roh Kudus, Engkau berkata, Tuhan pulihkan, Tuhan perbaiki, Tuhan terobosi setiap hal yang mungkin hari tertutup. Saya percaya ketika Anda berkata-kata, ketika Anda ucapkan firman, maka sesuatu terjadi. Aku melepaskan berkat ya Tuhan kepada setiap umat-Mu yang hari ini. Di dalam nama Yesus tidak ada perubahan, bayangan Allah yang sama yang mengirim rohnya yang penuh dengan kuat kuasa itu dari awal penciptaan sampai hari ini dan sampai pada kekekalan. Dia tetap akan bekerja ya Tuhan di muka bumi. Kami undang Kau bekerja dan buat kota bangsa kami, seluruh bumi ini Kau akan perbaiki segala sesuatu yang rusak hari ini, memulihkan segala sesuatu yang rusak hari ini. Di dalam nama Yesus bekerjalah roh Allah, bekerja roh Allah di antara hidup kami dan umat-Mu. Kami mendeklar terjadi terang di tengah-tengah kegelapan dengan berkata terang itu datang. Jadilah terang, jadilah terang. Apa yang rusak kami berkata pulih kembali dalam nama Yesus. Apa yang hari ini mengalami keikatan kami berkata lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami dimerdekakan. Biarkan firman dan hadirat-Mu merdekakan setiap kami. Kami mengucap syukur dan aku lepaskan berkat Bapa, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus
menyertai kami. Bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi selama-lamanya Allah Immanuel itu mau menyertai kami. Kalau Kau sertai kami, Kau ingin memberikan kemenangan yang gilang bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. God bless you dan sampai ketemu Sabtu depan di doa pagi. Tuhan berkati.